Selamat pagi teman-teman dan of course Miss Rika. Hari ini saya Lugi Arya dari 12 IPA akan mempresentasikan tentang baterai lithium atau sodium. Ya, maksudnya transisi dari lithium battery into sodium batteries yang dibikin PPC oleh saya, Ben, Maureen, dan Zeno. Mari kita mulai. Pertama-tama ini adalah table of contents di mana kita menjeberkan di mana letak kategori-kategori dan bagian-bagian dalam presentasi ini. Nah, pertama, reduksi dan oksidasi. Kita harus tahu basicnya dulu dong. Reduksi dan oksidasi. Reduksi menjelaskan penambahan elektron oleh sebuah molekul, atom, atau ion. Reduksi juga menjelaskan tentang pelepasan oksigen dan penurunan bilangan oksidasi. Kalau oksidasi menjelaskan pelepasan elektron oleh sebuah molekul, atom, atau ion. Oksidasi juga berarti menangkap oksigen dan bilangan oksidasi bertambah. Ya, perbedaannya reduksi itu menambah elektron dari terpisah jadi menyatu. Kalau oksidasi dari adanya elektron terus dipisah. Seperti yang bisa dilihat di ekuasi ini, dari F2 plus 2 elektron menjadi 2F minus. Dari kalau oksidasi, H2 menjadi 2H plus ditambah 2 elektron, dan seterusnya. Dan mari kita memasuki chapter 2, sel volta dan elektrolisis. Apa itu sel volta? Sel volta adalah prinsipnya dalam menghasilkan arus listrik dalam aliran transfer elektron dari reaksi oksidasi di anoda ke reaksi reduksi di katoda melalui rangkaian luar. Dan bisa lihat di diagram ini dengan kerjanya. Ini sel volta itu tersusun dari anoda, yaitu elektroda negatif tempat terjadi reaksi oksidasi yang tadi memisahkan elektron. Katoda yaitu elektroda yang positif tempat terjadi reaksi reduksi dan penambahan elektron. Elektrolit yaitu zat yang mendapat menghantarkan listrik. Rangkaian luar yaitu kawat konduktor yang menghubungkan anoda dan katoda. Sempadan garam terdiri dari larutan garam untuk memungkinkan adanya aliran ion dari anoda ke katoda dan sebaliknya. Voltmeter untuk mengetahui beda potensial katoda dan anoda. Notasi sel. Notasi sel adalah simbol-simbol atau yang bisa dibilang tanda-tanda untuk menjelaskan apa yang terjadi dalam reaksi dalam penulisan, seperti tanda 2 garis vertikal yang melambangkan jembatan garam yang memisahkan kedua setengah sel, dan 1 garis vertikal yang melambangkan batas fase antara komponen dalam fase berbeda. Ya, seperti komponen pada anoda oksidasi ditulis dan juga komponen pada anoda oksidasi yang ditulis di kiri, sedangkan komponen pada katoda reduksi yang ditulis bagian kanan. Potensial sel standar atau E derajat sel. Adanya arus listrik disebabkan oleh adanya beda potensial antara kedua katoda. E derajat sel diukur pada keadaan standar. Ya, keadaan standar itu apa? Keadaan standar adalah ketika suhu pada 25 derajat Celcius, 1 mol dan 1 atm. Nilai potensial sel sama dengan selisih potensial kedua elektroda. E derajat sel mengacu pada potensial reaksi reduksi. Ya, biasanya katoda adalah elektroda yang memiliki nilai E derajat lebih besar daripada anoda. Elektrolisis. Mari kita masuk ke elektrolisis. Sel elektrokimia di mana energi listrik digunakan untuk menjalankan redoks tidak spontan. Prinsip kerja sel elektrolisis adalah terjadinya overpotential
yang menyebabkan reaksi reduksi dan oksidasi tak spontan yang dapat berlangsung, dan elektron akan mengalir dari katoda ke anoda. Ion positif akan tertarik pada katoda dan terreduksi, dan sebaliknya. Sel elektrosis tersusun oleh seperti yang dijabarkan, sumber listrik, anoda, katoda, dan elektrolit. Yang kita bisa dari diagram ini, untuk memahami lebih lanjut, dibolehkan untuk pause videonya dan membaca lebih mendalam. Lanjut kita ke sektor 3, aplikasi redox dan elektrokimia dalam baterai. Ya, untuk sehari-hari kita bisa dalam setiap hari. Kalau baterai lithium sudah terkenal, kenapa ilmuwan mau mencari bahan lain untuk baterai? Yang pertama adalah ketersediaan yang terbatas dan mahal. Kita dapat mencari dan mahal sekali untuk mendapatkannya. Harga bahan baku yang mahal, ya seperti saya tadi bilang, potensi berbahaya besar karena mudah terbakar. Salah satu contohnya adalah ketika Samsung S10 yang Note 7 yang di-ban oleh penerbangan dikarenakan seringnya terbakar. Ya, salah seperti itu contoh yang kita bisa lihat mengapa baterai lithium mesti ganti. Apa penyebabnya? Dikarenakan apabila ada kesalahan kecil dalam saat perbuatannya bisa meledak tiba-tiba, bahaya kan. Selanjutnya, apa keunggulan dari baterai sodium yang bisa-bisanya mau menggantikan baterai lithium? Baterai berbasis sodium dapat penyimpanan jumlah energi ya kira-kira samalah sama lithium, namun dengan biaya yang jauh lebih rendah, jauh lebih mudah didapatkan. Dikarenakan sodium itu bisa di air laut, demikian bisa lebih limitless, lebih jauh, lebih lebih tersedia, karena kan laut kan banyak banget tuh sodium. Kita bisa ambil dan menjadikan baterai sodium. Ini yang bisa dibilang membuat sodium itu lebih gampang untuk didapatkan dan lebih murah daripada lithium. Dan juga sodium pun juga lebih aman daripada lithium. Misalnya ditaruh di HP, baterai sodium itu nanti HP-nya jika diisi ulang lebih cepat, bisa di dalam waktu beberapa menit saja, namun mampu menghasilkan daya tahan lebih lama daripada baterai lithium. Dan sedangkan kan ya lebih menguntungkan sih daripada lithium, namun belum dipasarkan lebih saja. Selanjutnya di sektor 7, kegunaan dalam kehidupan baterai tersebut. Baterai lithium biasanya digunakan dalam generator, laptop, mobil listrik, dan handphone kita yang kita pegang sekarang. Baterai sodium biasanya tuh digunakan dalam tempat-tempat yang lebih membutuhkan energi yang lebih lama dan harus lebih awet, seperti di baterai drone, aki mobil, dan skuter elektrik. Ya kan butuh banget tuh energi dalam jangka waktu yang lama. Dan bagian terakhir, bagian nomor 8, residu dan cara daur ulang. Adakah residu untuk baterai lithium? Baterai lithium ion secara luas digunakan dalam kendaraan EV, laptop, dan ponsel. Ini berarti bahwa baterai lithium yang dihabiskan adalah tantangan saat ini terkait pengolahan limbah daur ulang. Jadi kalau baterai lithium tersebut bisa dipakai, gimana didaur ulang atau gimana pengolahan limbahnya? Aspek lingkungan dan ekonomis mendorong daur ulang lingkaran tertutup karena limbah baterai mengandung bahan berharga seperti
seperti real lithium dan kawan-kawannya yang bisa didaur ulang dan mempermurahkan harga pasaran lithium. Ini juga bisa membantu mengurangi jejak karbon dari pembuatan baterai lithium ion yang bisa membuka ozon bumi kita yang membahayakan bumi kita sendiri. Daur ulang baterai lithium ion berkembang menjadi sektor industri yang berkembang untuk memastikan ketersediaan masa depan logam tanah langka dan komponen baterai lainnya, dan untuk mengurangi biaya lingkungan penambangan. Dan yang penting untuk mengirit-iritkan biaya agar bisa dijual murah dan seterusnya. Ini adalah kita menciptakan semua resources yang kita dapatkan, mulai dari publicator.id sampai pun banyak lah pokoknya. Ini kita semua resource kita saya ciptakan di saat ini. Thank you for watching. Boleh dipersilahkan untuk menekan tombol subscribe tersebut dan like dan comment. Siapa tahu kita viral dan kita bisa jadi famous. Thank you for watching guys.